Di bulan ini aku tuh sadar diri kalau reading goalsku tuh masih jauh banget, dan di bulan ini aku berhasil baca 6 buku. Apa aja itu? Hai teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku Vanida di sini. Di bulan ini aku berhasil baca 6 buku, di antaranya ada 4 buku dan 2 ebook. Nah, di sini aku bakalan warm up dan bahas singkat nih soal buku-buku ini dari rating yang paling rendah ke rating yang paling tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung bahas aja buku apa aja sih yang udah aku baca. Di urutan pertama, buku yang aku kasih rating rendah adalah buku Mystery Thriller dari Nora, yaitu ada Every Wrong Thing karya Jack. Aku juga kaget sih bisa kasih buku rating 2 bintang, padahal biasanya tuh aku sangat royal gitu memberikan rating. Aku kasih buku ini 2 bintang karena jujur aku tuh nggak paham gitu dengan ceritanya. Buku ini tuh berkisah tentang Elena yang pada suatu hari itu terbangun di sebuah kosan milik mantan kekasihnya bernama Oscar. Di situ Oscar gak ada, dia menghilang, dan dia tuh tiap hari merasa diteror gitu. Elena ini tuh ceritanya kan diteror, tapi aku tidak merasakan teror yang dirasakan oleh Elena gitu, dan terornya tuh kayak berlalu gitu aja gitulah. Terus buat menebak siapa pelakunya itu tuh aku sudah bisa lumayan menebak gitu loh. Bahkan rasanya tuh menurutku too much information. Nah, karena itulah pada akhirnya aku kasih buku ini rating 2 bintang. Ada buku berjudul When Marnie Was There. Banyak banget orang yang suka pada buku ini, tapi entah kenapa aku nggak suka dengan cara penerjemahannya. Buku ini tuh berkisah tentang seorang gadis bernama Anna yang dia itu kesepian, dan dia tuh diangkat oleh sebuah keluarga gitu, hingga pada suatu hari dia tuh pindah ke sebuah desa di tepi pantai gitu bernama Overton. Terus di situ tuh dia lihat rumah di tepi rawa, dan rumahnya tuh bagus, dan dia penasaran sama rumah itu sampai akhirnya dia berteman dengan sosok misterius bernama Marnie. Nah, berangkat dari kepenasarannya terhadap rumah itulah pada akhirnya dia itu mendatangkan misteri gitu tentang asal usul dirinya sendiri. Buku ini banyak banget yang suka, tapi sayangnya aku cuma kasih buku ini rating 3 bintang aja karena itu tadi aku kurang suka gitu dengan cara penerjemahannya. Terus kayaknya buku ini tuh bukan buku comfort zone aku. Ada ebook berjudul Little Pa karya Michi yang aku baca di Cabaca. Buku ini berkisah tentang seorang laki-laki bernama Miku yang pada suatu hari itu dia diusir dari rumahnya. Nah, setelah diusir dia tuh menemukan keranjang bayi di depan rumah barunya, dan akhirnya dia memutuskan untuk merawat si anak ini. Sebenarnya ceritanya tuh bagus gitu. Buku-buku comfort zone aku yang dimana di sini menunjukkan kehangatan hati, bersamaan, dan perjuangan. Buku ini cuma aku kasih rating 3,5 aja karena dari segi narasi, dari segi alur sebenarnya udah bisa ditebak. Tapi cara pembawaan penulis yang sangat realistis membuatku cukup terpesona gitu dengan buku ini. Apalagi di sini tuh Miku tuh dikit-dikit mewek gitu kan. Ya gimana ya, dan di sini aku kayak menemukan sisi baru seorang laki-laki, kalau laki-laki itu juga boleh menangis gitu, dan itulah yang membuatku memberikan buku ini rating 3,5. Masih ada ebook juga yang barusan aku selesaiin, yaitu ada Tokyo dan Perayaan Kesedihan karya Kak Ruth Priscilia. Aku baca buku ini di Gramedia Digital dan aku kasih buku ini rating 4 aja. Jujur aku suka dengan cara penggambaran kesedihan dan dengan sosoknya di sini yang Shinra dan juga Joshua, di mana mereka tuh punya sisi kelamnya masing-masing dengan cerita yang bisa menghadirkan pembaca untuk kayak datang ke Tokyo gitu, datang ke tempat-tempat yang mereka datengin gitu, dengan pilihan diksi dan narasi yang bagus serta alurnya yang terus berkembang, dan juga karakter Shinra dan Joshua yang berani mengakui sisi gelap mereka. Buku ini aku kasih rating 4 bintang aja karena jujur aku kayak kurang suka gitu sama temanya tentang kesedihan dan juga gitu, tapi aku jujur suka sama perjalanan-perjalanannya mereka arungi bersama selama di Tokyo. Nah, aku juga kurang suka di awal bukunya diceritain dari sudut pandangnya Shinra. Di sini kan Shinra tuh kayak bodo amat sama dunia, jadi aku kurang suka sama dia dan aku kurang ngerti gitu sebenarnya buku ini tuh mau dibawa kemana. Selanjutnya ada buku dari Jepang yang aku beli di Pajar Merah, yaitu adalah Membaca Bintang dan Kedai Bulan Purnama. Buku ini aku kasih rating 4,5. Buku ini tuh berkisah tentang sebuah coffee kedai trailer yang bisa muncul di mana aja. Kadang itu di jalanan yang kalian tahu, kadang tuh di jalanan yang sepi. Para servernya itu adalah kucing gemoy yang dimana kalian tuh nggak boleh pesan menu di sini, dan semua menu yang ada di sini tuh disajikan secara khusus buat kalian. Nah, di sini tuh kalian bakalan dibacakan ramalan bintang dan membuat kalian sadar gitu bahwa oh sebenarnya selama ini tuh hidupku kayak begini ya. Yang aku suka dari buku ini adalah cara penyajian ceritanya, dimana setiap karakternya dalam buku ini terhubung dengan cara yang sangat unik. Mereka di sini tuh disadarkan akan sesuatu yang mereka pilih itu sebenarnya nggak salah kok.
Cuma kalian tuh hanya perlu berbenah diri aja. Buku ini juga mengajarkanku buat melihat masa lalu dengan cara yang enggak buruk-buruk amat. Next ada buku yang aku baca hanya dalam waktu 1 hari aja, yaitu adalah novel thriller dari Kak Sugayeda, Isi Liar. Buku ini aku kasih rating 4,7 atau 4,5, aku lupa pokoknya. Nah, buku ini tuh lanjutan dari Efek Jera gitu, masih berkisah tentang Dio. Kalau di Efek Jera kemarin, Dio itu membabat habis sebuah maskapai penerbangan. Nah, sekarang dia tuh harus main di hutan liar. Nah, di buku kali ini dia tuh harus menyelidiki sebuah pembabatan liar hutan dan mafia di baliknya. Sayangnya semakin dia kecemplung di sana, dia tuh malah menemukan fakta baru gitu, bahwa ada perdagangan manusia yang terselip pada mafia-mafia ini. Ada kegilaan yang tidak wajar gitu. Nah, kenapa aku kasih buku ini rating sangat tinggi? Jujur, di awal-awal buku tuh agak membosankan gitu, karena narasinya tuh menurutku terlalu banyak dan too much information. Terus secara alur juga terus bergerak maju sih. Nah, yang paling aku suka dari buku ini adalah penggambaran karakternya Dinta. Di sini tuh dia bener karakternya tuh bener-bener dieksplor, backgroundnya dia tuh bener-bener digali, dan sisi kerennya dia tuh dikeluarin gitu loh. Untuk adegan actionnya sih nggak terlalu banyak kayak di Efek Jera, aku tapi lebih suka adegan action yang ada di buku ini karena menurutku tuh porsinya pas. Ya udah sih, kayaknya itu aja. Aku bakalan kasih full review buku ini, jadi kalau kalian penasaran kalian bisa langsung nonton full reviewnya aja ya nanti. Nah, itu dia 6 buku yang aku baca. Semua buku ini meninggalkan kesan di aku yang sangat berbeda-beda. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa beli aja bukunya atau baca di e-book secara legal ya teman-teman, jangan baca buku ilegal. Nah, beberapa buku diantaranya udah ada full reviewnya, jadi kita ketemu di sana. Bye bye.